Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Fariji dengan NIM 11820606042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang biokimia, yaitu tentang hormon. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Hormon. Hormon berasal dari kata hormone yang memiliki arti memacu ataupun merangsang. Hormon ini merupakan senyawa kimia yang disekresikan oleh sistem endokrin yang mana memegang peran penting dan bertugas sebagai pembawa pesan atau sinyal molekuler. Dan sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar endokrin, yang mana berasal dari jaringan epitel kelenjar yang terbentuk oleh jaringan neurosekretori. Karena kelenjar endokrin ini tidak memiliki duktus atau saluran keluar, sehingga kelenjar ini akan mensekresikan hormon yang dicurahkan ke pembuluh darah. Dalam proses ini, kelenjar endokrin ini akan bekerja sama dengan sistem saraf untuk melakukan pengontrolan dan mengkoordinasi sistem-sistem dalam tubuh hewan. Maka itu, ada perbedaan antara sistem hormon dan sistem saraf, di mana respons sistem endokrin bekerja lebih lambat daripada sistem saraf, dan potensial aksi sistem saraf dapat bekerja dalam waktu 2-3 milidetik, sedangkan sistem hormon mungkin membutuhkan beberapa menit hingga jam untuk memberikan respon tanggapannya. Kemudian lanjutnya yaitu jaringan sistem hormon ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Organ utama, di mana organ dengan fungsi utamanya yaitu mensintesiskan, menyimpan, dan mensekresikan hormon, yaitu pada bagian tiroid, hipotalamus, paratiroid. Yang kedua, komponen endokrinnya di dalam organ, di mana komponen endokrin ini berbentuk kelompok sel-sel endokrin di dalam jaringan yang lain, seperti pada bagian pankreas, ovarium, testis, dan ginjal. Yang ketiga, sistem endokrin difusi. Sel-sel endokrin ini umumnya berfungsi parenkim, yaitu molekul messenger yang berkeliling dalam jarak yang dekat melalui ekstraseluler menuju lapisan yang tak jauh dari sel penghasilnya. Dan hormon ini akan disekresikan lebih akan bekerja pada sel-sel non-endokrin yang ada di sekitarnya, yang bukan masuk ke dalam pembuluh maupun reproduksi efek sistemik. Karakteristik hormon, di mana karakteristik hormon ini terdiri dari berbagai karakteristik, diantaranya yaitu 1. Hormon mempunyai pola sekresi yang pulsatif dan siklis yang bersifat naik turun dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contohnya yaitu hormon-hormon yang mengatur siklus menstruasi yaitu estrogen, di mana estrogen ini merupakan senyawa hormon reproduksi yang disekresikan dengan pola non-siklik dan titik puncaknya dan lembah pola sekresi yang menyebabkan menstruasi. Yang kedua, sekresi hormon yang bergantung kepada substrat ataupun senyawa lain, yaitu sebagai contohnya yaitu hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam tubuh, di mana sekresinya dipengaruhi oleh kadar kalsium dalam serum darah. Yang ketiga, beberapa hormon mempunyai pola sekresi diurnal, yaitu sekresi yang akan naik turun dalam periode 24 jam. Sebagai contohnya yaitu hormon kortisol yang akan meningkatkan pada hari pagi namun akan turun di malam hari. Yang keempat, hormon bekerja dengan mekanisme umpan balik baik positif maupun negatif, yaitu dengan sistem ini sekresi hormon akan menghasilkan kondisi tubuh dalam keadaan optimal untuk kelangsungan metabolismenya. Sebagai contohnya yaitu kadar hormon testosteron dalam darah akan diatur dengan sistem umpan balik negatif. Artinya yaitu jika kadar dalam turun cukup naik, maka akan ada mekanisme turunnya atau mempertahankan kandungan kadar testosteron. Sebaliknya, jika kadar testosteron turun, maka tubuh akan memberikan umpan balik agar kadar darahnya dinaikkan. Sementara kalau umpan balik positif yaitu seperti contohnya hormon oksitosis,
Hormon oksitosis ini akan menstimulus kontraksi otot saat melahirkan. Dan oksitosis ini akan memproduksi lebih banyak ketika kontraksi otot tersebut makin hebat. Yang kelima, hormon bersifat dependent dan independent, yang artinya sekresi hormon dari satu kelenjar akan menginduksi sekresi hormon dari kelenjar lainnya. Yang keenam, hormon hanya bekerja pada sel, jaringan, organ tertentu yang reaktif akan mempunyai reseptor yang spesifik. Selanjutnya, struktur dan sifat hormon secara kimiawi, di mana dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu polipeptida ataupun protein, steroid, golongan amina. Seperti pada gambar, dapat 3 gambar, yang mana pada hormon golongan protein dan peptida bersifat larut dalam air ataupun hidrofilik, dan sintesisnya yaitu di retikulum endoplasma granular, yaitu pada sel endokrin yang dimulai dari prekursor hormon yang sebelumnya mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, yang kemudian menjadi prohormon dan membawa ke badan Golgi dan dikemas dalam vesikel sklerotorik. Pada akhirnya, vesikel ini akan disimpan di sitoplasma, yang mana apabila dikeluarkan dengan cara eksositosis. Yang kedua, hormon kelompok steroid, di mana diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testis, ovarium, dan plasenta, di mana kelompok hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol yang bersifat larut dalam lipid ataupun lemak, yang bersifat lipofilik ataupun hidrofobik, sehingga hormon ini dapat melintas membran sel dengan mudah dan terikat dengan reseptor yang berada di interseluler. Meskipun hormon ini hanya disimpan dalam jumlah sedikit pada bagian sel endokrin, sejumlah besar ester kolesterol akan tersimpan di vakuola sitoplasma dan dapat dengan cepat dimobilisasi untuk sintesis steroid setelah adanya stimulus. Dan kebanyakan kolesterol di dalam sel akan menghasilkan steroid yang berasal dari plasma, tapi sintesisnya yaitu de novo, yang juga dihasilkan sebagai sel penghasil steroid. Yang ketiga yaitu golongan hormon amina, di mana kelompok hormon ini berasal dari 2 hormon kelenjar, yaitu tiroid dan medula adrenal, di mana dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada pada kompartemen sitoplasmik sel kelenjar. Dan hormon tiroid ini disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan terikatan dengan makromolekuler protein tiroglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Sekresi hormon yang terjadi ketika amina dipisahkan dari tiroglobulin dan hormon terbentuk secara bebas, dan sekresinya yaitu pada dalam aliran darah. Setelah memasuki peredaran darah, kebanyakan hormon tiroid berkombinasi dengan protein plasma, khususnya yaitu tiroksin pidin globin, yang perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Fungsi hormon, di mana hormon ini memiliki fungsi secara umum, yaitu diantaranya 1. Melakukan koordinasi metabolik, yaitu baik mengaktifkan ataupun menghambat, yaitu dalam tubuh. Yang kedua, berperan dalam homeostatis tubuh. Yang ketiga, berintegrasi dengan fungsi-fungsi jaringan tubuh. Yang keempat, melindungi tubuh terhadap tekanan lingkungan. Yang kelima, berperan pada proses reproduksi. Selanjutnya, klasifikasi hormon, di mana hormon ini dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan reseptornya. Yang pertama, reseptor interseluler, yang meliputi hormon steroid dan tiroid. Yang kedua, reseptor membran sel, yang mana meliputi second messenger, di mana hormon yang bekerja yaitu second messenger dengan AM siklis, yaitu berupa CRHE, ADH, ACTH, MSH, PSH, LH, TSH,
HCG, kalsitonin, PTH, katekolamin, dan somatostatin. Yang kedua yaitu second messenger dengan kalsium dan fosfatidil inositol difosfat atau PIP2, yaitu menghasilkan THR, GnRH, vasopressin, oksitosin, kolesitokinin, gastrin, katekolamin, angiostensin 2, dan PDGF. Yang ketiga, second messenger dengan GMP siklik adalah ANP ataupun faktor anterial natriuretik. Yang keempat, second messenger dengan tirosin kinase, yaitu dengan hasilnya yaitu insulin, IGF-1, IGF, GH, prolaktin, VGF, NGF, dan VDGF. Reseptor hormon, di mana reseptor hormon ini yaitu sebagai penerima yang molekulnya mengenali spesifik dari setiap hormon yang berikatan sebelum melakukan efek biologinya. Nah, reseptor ini berupa dalam bentuk glikoprotein dan lipoprotein. Karena keduanya merupakan protein, maka reseptor protein ini merupakan protein besar yang tiap selnya harus didisputasi yang mempunyai 2000 sampai 100 reseptor, di mana tiap reseptornya bisa sangat spesifik untuk satu hormonnya. Dan interaksi hormon dan reseptor hormon ini akan memberikan sinyal dalam bentuk sinyal senyawa yaitu second messenger. Dan ikatan responan hormon ini terjadi secara cepat dan reversibel, serta ikatannya sangat tinggi afinitasnya. Jumlah dan afinitas reseptor terhadap hormon diatur oleh berbagai faktor fisiologis yang berguna untuk koordinasi aktivitas hormon dengan keadaan metabolisme secara keseluruhan dan membatasi kerja hormon setelah mencapai hasil yang diinginkannya. Dan keadaan patologis ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya pengendalian kerja reseptor yang berlebihan ataupun berkurang. Yang kedua, gangguan pada kuantitas dan kualitas reseptor yang disebabkan oleh mutasi gen. Yang ketiga, adanya antibodi yang terhadap reseptor hormon tertentu. Reseptor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan membran dan yang berkaitan dengan intraseluler. Di mana bisa kita perhatikan yaitu pada gambar hormon steroid yang termasuk pada reseptor intraseluler, yang mana hormonnya langsung memasuki dan menembus pada bagian membrannya dan langsung menemui sitoplasma dan nukleus. Sedangkan gambar yang protein hormonnya yaitu termasuk pada bagian reseptor pada membran, yaitu sebelum memasuki bagian dalam ia akan menghubungkan ke reseptor yang ada pada membran. Dan komunikasi dalam mekanisme hormon ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu endokrin, parenkrin, dan autokrin. Di mana terlihat pada gambar pada endokrin, hormon yang disintesis di dalam jaringan dan diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain. Sedangkan pada gambar yang ke parenkrin, yaitu hormon yang bekerja setempat di sekitar hormon tersebut disintesis tanpa perlu melalui sistem sirkulasi. Yang ketiga yaitu autokrin, yaitu merupakan hormon yang bekerja pada sel yang hormonnya tersebut. Mekanisme hormon, di mana kita bisa lihat pada dua gambar ini karena mekanisme ini ada dua jenis, yaitu hormon protein dan hormon steroid. Di mana yang hormon proteinnya kan ada banyak, kita pilih salah satunya, yaitu seperti pada gambar berikut ini, di mana hormon yang terikat pada reseptor membran sel selanjutnya akan mengaktifkan protein G yang akan memerlukan fosforisasi dari ATP dan ADP yang menjadi protein G yang aktif. Dan protein G aktif ini akan mengaktifkan aldinat siklase yang akan mengkatarisasikan ATP menjadi AMP yang selanjutnya menjadi CAMP yang akan menempati protein kinase sebagai regulator sehingga melepaskan bagian
katalitiknya yang merubah menjadi protein kinase menjadi aktif. Dan protein kinase yang aktif ini akan mengaktifkan enzim sehingga menimbulkan respon seluler. Dan hal ini protein G ini sebagai perantara atau penerus perantara sinyal. Dan mekanisme pengaktifan ini melalui mekanisme kaskade. Pada gambar yang berikutnya, yaitu pada golongan hormon 1, yaitu seperti steroid dan tiroid, ini terlihat pada gambar bahwa hormon akan langsung terdifusi melewati membran sel yang akan masuk ke sitoplasma, di mana reseptor tersebut. Dengan hal ini, reseptor yang ada di sitoplasma ataupun nukleus akan membentuk kompleks hormon reseptor yang aktif. Akan terjadi perubahan di sitoplasma menuju ke nukleus, yang mana di nukleus akan berlangsung menjadi aktif dan mempengaruhi pada tingkatan DNA, yaitu aseptor gen, yang akan merangsang atau menghambat sintesis protein pada enzim yang spesifik. Interaksi hormon, di mana hormon dapat bekerja sama bersama-sama lebih dari satu hormon untuk mempengaruhi targetnya, di mana interaksi hormon ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sinergisme, permisif, dan antagonisme. Di mana interaksi sinergisme yaitu saat dua hormon saling berinteraksi di jaringan target. Kombinasi efek kedua hormon tersebut lebih besar. Dengan kata lain, efek kombinasi kedua hormon ini lebih besar daripada hanya efek yang dihasilkan dari satu jenis hormon. Sebagai contohnya yaitu epinefrin, kritosol, dan glukagol merupakan 3 hormon tugas yang masing-masingnya menaikkan kadar gula darah. Kenaikan darah gula ini karena pengaruh satu hormon lebih rendah jika dibandingkan dengan kombinasi ketiga hormon. Yang kedua, interaksi permisif, yaitu saat hormon meningkatkan responsivitas jaringan target terhadap hormon kedua. Dengan kata lain, hormon yang pertama akan meningkatkan aktivitas hormon kedua. Sebagai contohnya yaitu pematangan sistem reproduksi, yang mana memerlukan hormon reproduksi dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad, serta keberadaan hormon dari kelenjar tiroid. Meskipun hormon tiroid ini tidak mempengaruhi langsung sistem reproduksi, namun ketiadaannya hormon tiroid ini menghambat perkembangan sistem, sehingga hormon dari kelenjar tiroid mempunyai efek permisif pada sistem reproduksi yang memfasilitasi kematangan seksual. Yang ketiga yaitu antagonisme, yang mana apabila satu hormon yang bertindak berlawanan dengan efek hormon lain. Sebagai contohnya, insulin akan menurunkan kadar gula dan darah dan memfasilitasi pembentukan lipid, sementara glukosa akan meningkatkan kadar gula dalam darah dan memicu degradasi lipid. Proses hipotalamus ke hipofisis. Banyak sistem hormonal yang mempunyai alur sinyal yang dimulai dari otak dan berakhir di sel target. Suatu stimulus dapat berawal dari luar ataupun dari dalam tubuh, yang mana akan disalurkan oleh neuron spesifik. Sinyal yang dapat berbagai pulsa listrik ataupun kimia, ataupun keduanya, di mana sinyal akan disalurkan ke hipotalamus, diteruskan ke hipofisis, dan kemudian ke sel target yang mengekspresikan hormon akhir yang selanjutnya mempengaruhi sel target sesuai dengan reseptornya. Dan proses ini bersifat sistem jeram yang berguna memperbesar sinyal spesifik serta regulasi melalui lingkungan umpan balik. Dan dapat kita perhatikan pada gambar berikutnya bahwa langkah-langkah yang di atas tadi seperti gambar yang berikut ini. Letak hormon, di mana terdapat pada manusia beberapa hormon, diantaranya yaitu hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal,
pankreas, thymus, mucosa usus, testis, dan ovarium, di mana pada hipotalamus yaitu berfungsi sebagai pusat kendali yang tertinggi sebagai sistem kelenjar endokrin dan bertugas utama yaitu merespons sinyal lingkungan baik internal dan eksternal, di mana hipotalamus ini akan menghasilkan antidiuretik, oksisitosis, somatostasis, hormon pertumbuhan, gonadotropin, GRA, prototropin, GRH, TRH, STHRH, STHIA, TRH, PIH. Adapun hipofilis yaitu sebagai fungsi produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tumbuhan manusia, di mana dibedakan menjadi dua yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Pada lobus anterior yaitu menghasilkan TSH, LH, LTH, TSH, ACTH, MSH. Sedangkan lobus posterior yaitu ADH, oksitosin. Adapun tiroid yang mana berfungsi sebagai pengatur kecepatan tubuh dalam membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lain, di mana tiroid ini akan menghasilkan dua hormon yaitu tiroksin dan tiroidin-troksin. Yang keempat yaitu paratiroid yang mana berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfat pada tubuh dengan organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum, yang mana akan menghasilkan paratohormon ataupun PTH. Dan apun adrenal, di mana adrenal ini akan menghasilkan adrenostory cortex, yang mana cortex ini akan menghasilkan kortikosteroid, dan bagian medula akan menghasilkan adrenalin dan noradrenalisme. Thymus, yang mana thymus ini akan menghasilkan hormon thymosin, thymic hormone factor, thymic factor, dan thymoprotein. Yaitu mucosa usus, di mana mucosa usus ini adalah akan menghasilkan yaitu pada bagian patriculus yaitu gastrik, dan pada bagian intestinum yaitu sekretin, integrogastron, dan kolesitikin. Sedangkan pada testis yaitu akan menghasilkan hormon testosteron. Pada ovarium akan menghasilkan dua hormon yaitu progesteron dan estrogen, di mana progesteron ini akan berfungsi sebagai mempersiapkan rahim sebagai tempat tumbuh janin, dan estrogen ini berfungsi untuk mempertahankan kekuatan janin dan pertumbuhan jar dan saluran susu guna memproduksi proses menyusui. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak materi kali ini yaitu tentang biokimia hormon. Sekian pembahasan dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.